selamat datang kembali. Belakangan ini kan banyak banget ya yang ngomongin soal AI, kecerdasan buatan. Nah, salah satu yang bikin penasaran itu, apa iya ya AI bisa dipakai buat nulis buku? Kayaknya menarik ya buat dibahas. Oke, jadi di penelusuran kita kali ini, kita mau coba gali lebih dalam nih. Gimana sih AI ini bisa jadi semacam mitra kita dalam proses kreatif nulis buku? Kita udah kumpulin nih beberapa pandangan, ada daftar alat AI-nya, tips praktis, sampai soal etika dari para ahli dan lembaga pendidikan. Pokoknya kita coba bongkar deh kemampuannya AI itu apa aja, cara pakainya gimana, untungnya apa, contohnya ada nggak? Tapi juga, nah ini penting, batasannya di mana, risikonya apa? Siap ya? Mari kita mulai. Jadi, kalau kita lihat nih, AI generatif atau Gen AI, ini kemampuannya lumayan luas ya ternyata. Bisa bantu mulai dari brainstorming ide, bikin kerangka cerita atau outline, bahkan sampai nyusun draft awal. Dan itu untuk macam-macam genre loh. Fiksi, non-fiksi, buku anak-anak juga bisa. Ada alat-alat spesifik juga ya, kayak pseudo-write buat kembangin karakter, atau writer katanya bisa bantu soal ilustrasi. Terus ada HiX.ai, novel AI yang fokus ke fiksi, AI Dungeon buat fantasi. Banyak juga ya pilihannya. Tapi gimana sih sebetulnya cara kerjanya kok bisa sampai nulis gitu? Nah, itu dia intinya. AI model bahasa besar atau LLM itu, pada dasarnya, dia itu mesin pencocok pola yang super canggih. Dia belajar dari data teks yang jumlahnya luar biasa besar, miliaran contoh. Terus, dia menebak kata berikutnya dalam kalimat berdasarkan pola dan probabilitas yang dia pelajari. Tapi, penting dicatat nih, sumber seperti LLDicty dan Hikes.ai juga ngingetin. Karena sifatnya menebak, AI itu bisa salah. Bisa ngasih info keliru atau bahkan ngarang sesuatu yang nggak ada. Istilahnya halusinasi gitu. Jadi, AI itu nggak punya pemahaman atau kreativitas kayak manusia. Dia cuma merangkai kata berdasarkan data. Wah, jadi lebih ke arah merangkai kata ya, bukan mencipta dari nol gitu. Pantesan. Itu juga menjelaskan kenapa peran kita sebagai penulis ya tetap aja penting. Jadi konsepnya lebih ke kolaborasi ya. Tepat sekali, kolaborasi. Anggap aja AI itu asisten atau co-writer, tapi jelas bukan pengganti. Input dari kita, arahan atau prompt yang spesifik, terus sentuhan kreativitas manusia. Itu yang paling utama jadinya. Malah ada saran bagus dari Rupa AI, katanya jangan minta AI nulis utuh satu cerita. Lebih baik pakai buat cari ide, minta saran perbaikan, atau mungkin belajar teori menulis dari situ. Oke, paham. Nah, terus kalau misalnya kita mau coba nih, langkah praktisnya gimana? Ada gambaran umumnya nggak sih? Ada. Beberapa sumber kayak Undetectable AI sama penerbit Kolofon ngasih langkah-langkah umum. Pertama ya jelas, tentukan dulu konsep buku Anda mau gimana. Terus bikin kerangka kasarnya. Nah, baru deh pakai AI buat bantu ngisi kontennya. Tapi ingat, pakai prompt atau arahan yang detail ya. Harus detail ya prompt-nya? Iya, makin detail makin bagus hasilnya biasanya. Nah, setelah draft dari AI jadi, ini bagian paling krusial. Revisi dan edit besar-besaran oleh Anda. Proses memanusiakan tulisan itu ya? Betul, itu istilah yang pas. Proses memanusiakan itu penting banget. Ada tips bagus dari Carolina Ratri nih. Coba baca ulang hasil AI itu seolah-olah Anda pembaca awam. Kaku nggak rasanya? Kalau iya, edit. Buang frasa-frasa klise yang sering muncul dari AI. Kalimatnya kepanjangan, pecah aja jadi lebih pendek. Tambahin nuansa emosi, variasiin kosakatanya, perbaiki alur antar paragrafnya. Sesuaikan juga gayanya sama target pembaca Anda. Wah, banyak juga ya yang perlu diperhatikan pas ngeditnya. Iya dong. Terus kasih contoh nyata biar tulisannya lebih hidup. Ini tantangannya. Gimana kita ngasih nyawa ke teks yang awalnya mungkin terasa ya agak datar atau generik. Seberapa jauh kita harus intervensi biar otentik, itu jadi pertanyaan penting ya jadinya. Persis. Nah, untuk bantu proses itu, ada juga alat tambahan kan? Oh iya, tadi disebut writer punya fitur cek plagiarisme ya. Itu penting banget sih. Banget. Terus ada juga alat kayak Undetectable AI buat bikin teksnya jadi kedengeran lebih manusiawi. Tapi ya, ujung-ujungnya gaya tulisan khas kita sendiri itu yang harus dijaga. Jangan sampai hilang. Oke. Nah, ini nih bagian yang paling bikin penasaran. Apa sih untungnya repot-repot pakai AI segala? Hehe. Iya, beberapa sumber kayak penerbit Kolofon dan Smodin nyebutin beberapa keuntungan.
Yang paling jelas, bisa mempercepat proses nulis. Apalagi kalau lagi kena writer's block, buntu ide gitu, AI bisa bantu mancing ide baru. Masuk akal. Selain itu, Bisa juga bantu pas proses penyuntingan. Pakai alat kayak Grammarly atau Pro Writing Aid yang udah pakai AI kan, bisa bantu nemuin kesalahan grammar atau gaya penulisan. Ada juga yang bilang potensi mengurangi biaya produksi. Mungkin karena prosesnya lebih cepat ya. wah menarik juga ya potensinya. Ada contoh nyata nggak sih yang udah berhasil pakai AI gini? Ada. Yang cukup ramai dibicarakan itu penulis Jepang, Rie Kudan. Dia menang penghargaan sastra bergengsi Akutagawa Prize. Dia ngaku kalau sekitar 5% dari novelnya di Tokyo Tower of Sympathy itu ditulis dengan bantuan ChatGPT. Oh iya, buat bagian apanya? Katanya sih, terutama buat bantu menghaluskan pilihan kata, gitu. Ada juga novel eksperimental judulnya One the Road. Itu katanya ditulis AI berdasarkan data sensor dari perjalanan mobil. Jadi ya, potensinya ada, walau mungkin masih tahap eksplorasi ya. Oke, potensinya ada, contoh mulai kelihatan. Tapi, nah ini dia, pasti ada tapinya kan. Sisi lain yang perlu kita waspadai apa aja nih? Tentu ada. Ini penting banget. Panduan dari LL Dikti dan sumber lain kayak BrainPod AI itu menyoroti beberapa hal krusial. Pertama, soal akurasi. Ingat tadi soal halusinasi? AI itu bisa salah info atau ngarang bebas. Jadi cek fakta oleh kita itu hukumnya wajib. Wajib ya? Oke. Terus? Kedua, kualitas tulisan. Seringkali hasil AI itu terasa generik, kaku, kurang rasa atau emosi. Jadi perlu diedit, dipoles lagi biar enak dibaca. Iya sih. Ketiga, Ketiga, orisinalitas dan plagiarisme. Ada risiko AI menghasilkan teks yang terlalu mirip sama data yang dia pelajari. Makanya, cek plagiarisme itu penting banget. Dan kontribusi kita sebagai manusia harus jelas dominan di hasil akhirnya. nah ini nyambung ke hak cipta dong ya, gimana tuh statusnya? Nah, itu poin keempat, hak cipta. Hukum saat ini, misalnya di Amerika Serikat, umumnya mensyaratkan penulis manusia untuk bisa klaim hak cipta. Jadi, status karya yang sebagian besar dibuat AI itu masih agak abu-abu. Makanya, transparansi soal penggunaan AI itu penting, kalau perlu, ya sebutkan saja. Oke, jadi soal hukumnya masih berkembang ya? Ada lagi? Masih ada. Kelima, bias. AI belajar dari data yang ada di internet, dan data itu bisa mengandung bias, stereotip gender, ras, dan lainnya. AI bisa mewarisi bias itu. Keenam, privasi data. Hati-hati banget kalau masukin informasi sensitif atau rahasia ke dalam prompt AI. Terakhir, tapi nggak kalah penting, ketergantungan. Kalau kita terlalu bergantung sama AI, wah bisa-bisa kemampuan berpikir kritis dan kreativitas kita sendiri malah jadi tumpul. Wah, kompleks juga ya ternyata pertimbangannya. Banyak banget yang harus dipikirin. Iya, makanya penting banget punya literasi AI. Jadi intinya, AI ini bukan solusi ajaib ya. Bukan sekedar pakai, tapi harus pakai dengan cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Sejalan juga lah ya sama panduan etika umum kayak dari UNESCO atau Kominfo gitu. Betul sekali. Alat bantu yang oke banget buat mempercepat proses, mancing ide baru, buka kemungkinan baru. Tapi ya itu tadi, kuncinya ada di penggunaan yang bijak, kritis, dan etis. Kendali utama tetap di tangan Anda sebagai penulis. Tepat. Anggap saja AI itu mitra diskusi, asisten riset, atau mungkin sparring partner buat ide-ide Anda. Tapi dia bukan penulis utamanya. Kreativitas, emosi, kedalaman makna, keputusan akhir soal mana yang bagus, mana yang enggak, itu semua tetap datangnya dari Anda. Nah, ini jadi pertanyaan menarik nih untuk Anda renungkan di rumah. Mengingat semua kemampuan dan juga keterbatasan AI ini, bagaimana ya cara Anda bisa memanfaatkan AI secara strategis supaya bisa memperkaya gaya dan proses menulis Anda sendiri, tapi tanpa sampai menghilangkan suara unik Anda sebagai penulis? Coba dipikirkan.